Itu luar biasa ya, jurnalis muslim melakukan bersih-bersih di masjid karena memang saat ini masjid belum dibuka untuk umum pemirsa, apalagi mungkin untuk wilayah-wilayah yang memang zona merah. Tapi ketika pemerintah sudah ingin mewacanakan agar masjid-masjid zona hijau bisa dibuka kembali atau ada relaksasi masjid di sini, tentu saja hal ini menuai pro dan kontra. Pihak-pihak pun diminta keterangan bahkan juga pendapat ini sebenarnya boleh tidak masjid dibuka kembali di tengah pandemi corona. Sudah bersama saya di sini psikiater Dr. Danardi. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Bahkan juga mewakili MUI sudah juga tersambung dengan Kiai Haji Kholil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caca dan pendengar pemirsa TV One dimanapun berada. Pak Kiai, ini supaya tidak sumir dan kemudian ini semakin jelas, sebenarnya ketika sudah ada muncul mulai wacana mengenai relaksasi masjid, sebenarnya dari MUI sendiri pendapatnya seperti apa dan boleh tidak masjid dibuka kembali untuk umum di tengah kondisi pandemi corona seperti ini, Pak Kiai? Jadi kalau dipahami fatwa itu dengan benar, bahwa kami tidak pernah menutup masjid. Yang tidak boleh adalah berkerumun di masjid yang akan menimbulkan penularan COVID-19. Maka untuk memutus mata rantai itu, kita boleh tidak Jumatan, lalu oleh pemerintah menjadi keputusan tidak boleh Jumatan. Nah, jadi dilarang untuk Jumatan. Nah, masjidnya sendiri tetap, contohnya azan tetap, tapi di akhir diberi shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, sholat di rumah kalian. Makanya menurut saya rawatib tetap menjadi imam di masjid itu, ya menjadi makmumnya adalah para takmirnya yang physical distancing. Samalah dengan kita bikin acara di TV One itu, kan ada beberapa orang tapi tetap menjaga physical distancing. Begitu juga di masjid, jadi pasti jangan sampai kayak tadi kita mendengar, kayak sepi, terus digembok, itu tidak boleh. Karena orang tetap yang sekitar masjid ingin mendengarkan ya syiar-syiar dari masjid itu. Jadi di tempat yang merah pun, di zona-zona yang itu penularannya kuat, tetap masjid itu berfungsi, tetapi tetap orang mendengarnya, mengikutinya dari rumahnya masing-masing. Petugas masjid tetap jalan di masjid. Karena kan yang dikhawatirkan kan adalah untuk menolak kerapatan fisik kita. Kita harus menjaga jarak dengan disebut dengan physical distancing itu. Maka sangat sedih sekali kalau pemaknaan dari fatwa atau pemaknaan dari PSBB itu lalu masjid ditutup, gereja ditutup, namanya tetap aja dibuka, tetapi jangan sampai berkerumun. Oleh karena itu di tempat yang PSBB, acara-acara yang sifatnya keramaian, karena kita nggak bisa menghindari untuk pergesekan, maka dihindari untuk acara yang berkerumun. Tapi tempat itu tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Fungsi masjid ada tarhim, ada pemberitahuan imsak, mungkin ada juga qiraah pada hal yang diperlukan yang tidak mengganggu kepada yang lain. Sehingga masjid berfungsi, hanya orang mengikutinya di rumah masing-masing. Apalagi sekarang kita bisa daring lah ya, bisa online, mengikuti pengajiannya online. Nah, orang pun juga guidance tentang keagamaan juga bisa dilakukan dengan online. Jadi orang tetap nyatu dengan masjid, hanya fisiknya aja dijaga agar tidak ada penularan. Di tempat yang hijau tentunya, sebagaimana fatwa MUI, mulai dalam satu daerah yang masih belum ada yang terkena, di daerah pedalaman sepertinya, di kampung atau dari satu kabupaten kota belum terkena, dan di situ mobilitas orang tidak banyak. Ikannya banyak dikhawatirkan mobilitas orang. Seperti masjid pinggir jalan tentu dihindari itu untuk mengadakan acara kerumunan. Tapi di tempat yang itu steril, kabupaten steril, dan orang-orangnya tidak kemana-mana dan tidak ada orang luar masuk ke dalam, saya pikir sebagaimana biasanya, seperti halnya dulu Wuhan sudah kena, Italia sudah kena, di luar sudah kena, Indonesia belum kena, kita santai-santai aja, kumpul biasa. Tapi ketika kena, kita mulai waspada melakukan physical distancing itu. Iya, Pak Kiai, kalau memang treatmentnya seperti itu untuk zona-zona hijau, bolehlah kemudian melakukan ibadah masyarakatnya di sana. Tapi kan untuk masjid, kita tidak bisa, atau masjid juga tidak bisa pilih para jemaah yang di sana, Pak Ustadz. Bagaimana kemudian orang luar yang dari zona merah datang ke masjid Pak Kiai, ke masjid yang di zona hijau, jadi terpapar dong. Seperti apa Pak Kiai? Itu kan ada gugus tugas. Itu yang dipastikan datanya. Kalau memang di situ lalu lalang orang yang tak bisa dihindari, siapa yang PDP dan siapa saja orang yang interaksi menjadi ODP, itu dipastikan data itulah yang perlu dipastikan. Kalau memang di situ ada PDP, terus di situ ada ODP, maka otomatis kita harus melakukan physical distancing. Tapi di situ daerah yang memang steril, di daerah tak pernah ada interaksi, kan ada bagian daerah-daerah di Indonesia ini yang tidak ada interaksi dengan di luar satu daerah.
satu kecamatan umpamanya, bahkan satu kabupaten yang masih hijau. Kemarin tuh saya contohkan lagi adalah di Sampang, Madura, baru satu belakangan ini sehingga dia menjadi zona merah, awalnya hijau. Nah, maksud saya gugus tugas pemerintah itu memastikan dalam data ini. Tapi kalau memang di tempat PSBB, ya pastilah kita harus melakukan physical distancing, hindari berkerumun, tapi masjid jangan ditutup. Baik. Masjid tetap berfungsi. Baik, Pak Kiai Kholil Nafis, ini bagaimana ya kalau misalnya 10 hari terakhir biasanya kalau untuk kondisi normal ini masjid ramai, ada yang itikaf, bahkan juga kemudian tadarusan di sana. Nah, kalau kondisi seperti ini, misalnya masjid zona hijau dibuka, ini kemudian menumpuk semua orang ingin itikaf di masjid tersebut dari zona-zona lain. Bagaimana Pak Kiai? Makanya yang harus dilakukan adalah manajemen masuk masjid, bukan masjidnya ditutup. Disitulah yang diperlukan adanya aparat. Umpamanya ketika memang tidak bisa dihindari orang berkerumun, maka ya sebaiknya hanya cukup takmir masjid dengan imam rawatibnya saja. Kita beri penyadaran pada masyarakat kalau mau ke masjid yang bisa dipastikan melakukan physical distancing. Tapi kalau masyarakatnya belum sadar, maka sebaiknya masjid tidak disiapkan untuk masyarakat hadir, tetapi takmir, muadzin, seperti halnya imamnya tetap melakukan sholat di masjid itu sehingga masjid itu tidak jadi kosong. Karena ini ada yang mengatakan bahwa berjamaah dan juga menghidupkan masjid adalah bagian dari syiar. Baik. Nah, mungkin Pak Kiai ditahan dulu karena saya sudah juga bersama dengan Pak Dr. Danardi di sini. Dr. Danardi, ini kan dikatakan oleh Pak Kiai bahwa ya bisa saja untuk kondisi-kondisi tertentu meskipun sedang dikaji. Tapi sebenarnya masyarakat, apalagi ini untuk mengingat ini ibadah ya, yang paling esensial. Nggak usah seperti itu. Aturan saja masyarakat kemudian banyak yang melanggar. Kalau misalnya satu masjid dibuka tapi ada ketentuan-ketentuannya, mungkin untuk zona-zona hijau, masyarakat di sana bisa. Kondisi manusia kemudian dibatasi seperti itu, bagaimana Dokter Danardi? Ya, satu hal barangkali kalau kita bisa menertibkan bahwa katakanlah ada zona hijau dan yang hadir juga orang semuanya dari zona hijau, maka itu tentu bisa berjalan. Tapi bagaimana bisa membatasi bahwa kita selalu berdekatan dengan ada zona hijau, zona merah, ada zona kuning. Bagaimana bahwa masjid yang dibuka zona hijau itu kemasukan orang dari zona merah. Karena dari zona merah itu kan harusnya dalam posisi isolasi mandiri. Tapi ini pada dasarnya bahwa tadi dikatakan bahwa agama itu suatu pedoman hidup. Ada suatu bagaimana tujuan hidup kita. Tapi juga jangan lupa bahwa saat ini kita lagi di dunia ini, lagi dunia itu ada suatu pedoman kesehatan juga yang harus menjadi panutan. Jadi sebenarnya ini akan kembali pada diri manusia sendiri, bahwa aturan boleh berubah, aturan boleh berganti, tapi dalam situasi wabah seperti ini bagaimana kita bisa menjaga diri, bagaimana saya bisa menjaga kesehatan, saya bisa sadar bahwa kondisi saat ini saya sedang sehat atau kurang sehat. Kalau kurang sehat ya jangan keluar rumah, kalau lagi sehat meskipun keluar tetap harus jaga diri dengan baik. Terus cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain. Ya, terakhir di sini dengan Pak Kiai. Pak Kiai, kalau memang saat ini kita nunggu keputusan pemerintah, ini akan dilakukan relaksasi masjid atau tidak. Tapi kalau misalnya ada wilayah yang boleh dibuka masjidnya, ada yang tidak, meskipun berdasarkan kategorisasi hijau atau merah, semacam ada diskriminasi, masyarakat semakin bingung, chaos terjadi, ini bagaimana kemudian Pak Kiai? Nah, itulah yang harus diantisipasi, makanya kita ada aparat. Kalau kita kan dalilnya sudah jelas, idza sami'tum bihi aw bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fala takhruju minha. Bagaimana bisa membatasi PDP, ODP, zona merah tadi yang seperti Bapak sampaikan itu ke tempat yang hijau. Yang kita melakukan isolasi, PSBB itu kan dalam rangka membatasi orang yang di hijau tidak masuk pada merah, yang merah biar tidak sampai ke hijau. Nah, kalau dari awal data itu bisa dikonkretkan, lalu dilakukan disiplin manajemennya itu, dan kita sendiri bisa disiplin masyarakatnya, bukan hanya pada aparat, itu bisa dilakukan. Manakala tidak bisa disiplinkan, maka dianggap merah semua, dan kita yang dirugikan dalam melakukan kegiatan keagamaan. Kalau agama tidak bertentangan dengan kesehatan, seperti Bapak tadi sampaikan, bahkan kami melegitimasi bahwa agama itu paralel dengan sains, bahkan sekarang kita tidak ke masjid pun, bisa ngikutin hadis yang Nabi datang ke rumahnya Itban bin Malik lalu bikin musola di rumahnya, kita bisa itikaf di rumah, ada solusinya. Tetapi kalau kita masih bisa ke masjid, tidak bisa dipaksakan kita hanya di rumah saja. Jadi ada bedanya, mana yang hijau, ada yang merah, mana yang kuning. Dan disitulah tugasnya kita, ada gugus tugas, ada pemerintah untuk menertibkan ini.
masyarakat nggak bisa tertib sendiri tanpa pemerintah yang menertibkan, aparat yang menertibkan, tetapi mengacu kepada tadi keterangan medis dan juga menertibkan dan mendisiplinkan ini. Baik Pak Kiai, terima kasih atas waktunya Kiai Haji Kholil Nafis. Nanti sesaat lagi kita akan masih berbincang dengan Dr. Danardi karena ada relaksasi juga yang dilakukan oleh pemerintah, yakni usia 45 tahun ke bawah kemungkinan bisa beraktivitas dengan normal di tengah kondisi pandemi corona. Pertanyaan besarnya, bukankah COVID-19 tidak mengenal batas umur? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.